Dari 78, 31 Allah selalu menanyakan, nikmat yang mana lagi yang masih kau dustakan, kau lalaikan, kau tutupi, kau ingkari, nggih. Ini Bu, karena lawan dari syukur itu kufur. Kufur itu dari kata kafaro, yang artinya apa Bu? Menutup. Halo. Menyembunyikan nikmat Allah. Cara Jawa ini orang ngetok nih, ngoten Bu. Nggih, betul Bu nggih. Orang ngetok nih nikmate Allah. Niki kufur Bapak Ibu, menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takmir Masjid Al-Huda, masjid besar Paron Ngawi yang dirahmati Allah, Bapak Ibu semua jamaah Majelis Taklim Ahad pagi Masjid Al-Huda Paron Ngawi yang juga sama-sama dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita semua bisa hadir di majelis ini di Baitullah dalam rangka memenuhi panggilan Allah, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu ini adalah jalan pendek menuju surga Bapak Ibu. Jalan pendek, thoriqon ilal jannah, termasuk jalan untuk menuju surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehat semua? Menurut Al-Hakim Bapak Ibu, orang sehat itu cirinya ada 4. Jadi kalau ditanya, pertama, kalau ditanya menjawab Bapak Ibu. Sehat Bapak Ibu? Nah, berarti sehat semua ini ya. Jadi kalau ditanya menjawab itu ciri pertama Ibu. Ditanya kok nggak menjawab berarti nggak sehat. Betul ya? Nah, makanya kalau bapak-bapak nanya ibunya di rumah kok nggak jawab-jawab itu jangan dibiarkan Pak, okay? Jangan dibiarkan, harus segera didatangi, okay? Jangan-jangan ada apa-apa gitu. Yang kedua, orang sehat itu tersenyum Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah bisa tersenyum okay, pagi ini? Alhamdulillah. Ini sehat Pak, okay? Sehat. Yang ketiga, orang sehat itu enak makan Bapak Ibu. Enak makan itu maksudnya makan apa-apa enak. Makan nasi pecel enak. Makan pagi, masa pagi dimakan enak. Makan nasi rawon enak. Ngerti nggak Ibu ya? Enak makan. Yang keempat, tidur nyenyak, gitu. Tidur nyenyak itu masuk sehat. Makanya ngaji kok tidur berarti sehat. Ini biasanya tantangan besar kita itu ngaji itu ngantuk, Ibu nggih. Betul ya? Betul, ngantuk. Tapi insyaallah enggak ngantuk nggih. Oke, Bapak Ibu dirahmati Allah. Alhamdulillah saya bisa sowan ke panjenengan semua ini di hadapan calon-calon ahli surga. Sudah kelihatan Bapak Ibu cirinya. Halo.
Sudah pernah mendengar ciri penduduk surga? Sudah pernah dengar? Apa Bu cirinya Bu? Sesuai hadis Nabi itu. Yang pertama, coba cocokkan, nanti cocok nggak dengan panjenengan? Wajhun malihun, wajahnya berseri-seri. Halo? Wajahnya seperti wajah siapa? Seperti wajah siapa? Ya, seperti wajah Bapak Ibu semua hari ini, okay? Jamaah Masjid Al-Huda ini, Masya Allah, wajahnya berseri-seri, wajahnya adem, okay? Tenang, okay? Ini Bu, orang itu kalau ahli ibadah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beda jauh dengan orang yang tidak ahli ibadah. Wajahnya itu sudah berbeda, berseri-seri Bapak Ibu, okay? Niki. Yang kedua, ahli surga itu cirinya lisanun fasihun. Lisannya kalau ngomong benar. Kalau ngomong benar, tidak ngapusi, nggih. Niki fasih. Yang ketiga, qalbun taqiyun. Hatinya, halo, hatinya tunduk pada Allah. Jadi ketika ada panggilan-panggilan, seruan-seruan majelis ilmu, seruan muadzin untuk datangi masjid, sami'na wa ata'na. Ini namanya qalbun taqiyun. Yang keempat, kira-kira apa Bapak Ibu? Yadun sakhiyun. Tangannya suka memberi. Nyah nyoh, nyah nyoh, apalagi nyah nyoh neng bojo gitu. Halo, bapaknya nyah nyoh neng ibu. Ini termasuk ahli surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita bisa hadir di sini. Bapak Ibu bahagia nggak? Bahagia nggih? Bahagia. Nah, akan kita tambahi. Saya yakin panjenengan sudah banyak pengalaman nih, ya. Sudah banyak ilmu tentang bahagia. Pagi ini akan kita tambahi bagaimana kita menumbuhkan kebahagiaan dalam diri kita. Trik bahagia hidup ini Bapak Ibu. Bahagia itu artinya apa sih Bapak Ibu? Halo, sinonimnya bahagia itu apa? Apa? Senang, selamat, gembira, okay? Triknya yang pertama Bapak Ibu, beriman dan beramal soleh. Ingat-ingat, beriman itu maksudnya apa? Yakin kepada Allah, yakin kepada Rasul Allah, yakin kepada Al-Quran, yakin kepada kitab-kitab Allah, Al-Quran tadi, hari kiamat, qada dan qadar, dan beramal soleh. Tidak hanya yakin Bapak Ibu, tapi implementasinya dengan amal soleh. Niki Bapak Ibu yang menjadi kunci untuk kita berbahagia. Sebab yakin saja belum cukup Bapak Ibu, maka harus diimbangi dengan bahagia beramal soleh. Jadi dengan beramal soleh, sholat, ngaji, kemudian sedekah, bertetangga yang baik. Niki Bapak Ibu menjadi istri yang suwalihah, gitu. Istri yang suwalihah, gitu. Menjadi suami yang suwalih, gitu Ibu ya. Suami yang suwalih. Ini termasuk amal soleh Bapak Ibu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam Quran surat An-Nahl ayat 97, man amila sholihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun falanahyanahu hayatan thayyibah wa lanazyanahum ajrahum bima
bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan, siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan, maka Allah akan memberikan hayatan thayyibah. Apa hayatan thayyibah Bapak Ibu? Kehidupan yang baik. Niki Bapak Ibu, kehidupan yang baik. Dan kami akan membalas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ini janji Allah Bapak Ibu. Jadi penjenengan hari ini hadir sebulan sekali ya acara seperti ini. Ini sudah sangat tepat dan luar biasa. Ini implementasi amal soleh yang akan menjadikan hidup kita bahagia, hidup kita ditata oleh Gusti Allah itu ya karena amal soleh seperti ini Bapak Ibu. Insya Allah dengan rajin ke masjid, rajin ke majelis ilmu, anaknya sukses, Bapak Ibu ya. Suaminya solih, istrinya solihah, nurut, gitu. Istrinya nurut. Apa ada loh Ustaz istri nggak nurut suami? Halo, ada nggak Bapak Ibu? Banyak. Di sini nggak ada. Oh nggak ada, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi banyak, jangan dikira istri nggak nurut suami, suami nggak nurut istri juga banyak ya. Disebut apa itu? Suami istri yang tidak manut dengan tatanan rumah tangga namanya apa? Sakarpe dhewe Bapak Ibu. Namanya apa? Sakarpe dhewe. Ini artinya tidak hayatan thayyibah. Jadi orang yang hidupnya semaunya sendiri, sak penake udele dhewe, itu namanya tidak hayatan thayyibah. Alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi saya sejak kecil tidur saya di masjid Bapak Ibu. Dulu waktu kecil ya, sekarang sudah punya istri nggak di masjid tidurnya ya. Kecil itu tidur di masjid, alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Dekat masjid, nggih. Kemudian juga merawat. Nah, ini panti asuhan dengan anak-anak yatim, fakir miskin, nggih. Kemudian juga ada pondok pesantren, nggih, ada masjid. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat saya yang lula panti asuhan, pondok pesantren, masya Allah, ditata Gusti Allah. Ini orang tuh kalau hidupnya penuh dengan amal soleh pasti dijamin oleh Allah. Ini harus yakin Bapak Ibu, nggih, harus yakin. Niki Bapak Ibu, niki yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, trik kita ingin bahagia kira-kira apa Bapak Ibu? Sudah tahu? Banyak mengingat Allah. Kapan? Setiap saat dan setiap waktu Bapak Ibu. Setiap saat ingat Allah, kita sebut asma Allah, subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap saat, setiap waktu, ketika waktu longgar. Mengapa Bapak Ibu kita kok menyebut nama Allah itu? Halo, mengapa? Apa Pak? Mengapa kita? Fungsinya apa menyebut nama Allah itu, fungsinya apa? Apa Bu? Dengan menyebut asma Allah, hati kita akan menjadi tenang Bapak Ibu, gitu? Menjadi tenang, tentram, bahagia, ya? Kita berzikir, istighfar. Jamaah Masjid Al-Huda istighfarnya sehari berapa kali? Halo, berapa kali? Yang dianjurkan Rasulullah 70 sampai 100. Ini jangan dilewatkan Bapak Ibu dzikir ini. Nggih, ini anjuran Rasulullah. 70 minimal sampai 100.
setiap saat, setiap waktu. Mungkin sambil berangkat ke masjid, bisa Bu, dari rumah ke sini gak sampai 3 menit, 4 menit, gak sampai. Istighfar 100 kali itu dari rumah ke masjid itu cukup Bapak Ibu. Rumah panjenengan mungkin gak jauh ya, sekitar masjid sini 100 kali tiap hari jenengan biasakan. Sebelum subuh sambil berangkat ke masjid, astagfirullahaladzim, 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 subhanallah, luar biasa Bapak Ibu. Atau kepulangannya dari masjid, monggo boleh, yang penting panjenengan tandai biar nggak lupa. Kelihatannya sederhana ini Bapak Ibu, mengucapkan istighfar, tapi kalau tidak fokus dan tidak dibiasakan, lupa. Tapi kalau sudah fokus, sebelum subuh sambil ke masjid, ini menjadi kebiasaan yang luar biasa. Niki Bapak Ibu, Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi tentram, bahagia, nikmat. Nikmatnya luar biasa Bu. Dikit-dikit subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini bacaan yang ringan Bapak Ibu, tapi timbangannya di sisi Allah, timbangan pahalanya sangat besar. Yaitu bacaan apa Bu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu setiap pas longgar ngoten Bapak Ibu nggih. Panjenengan yakin nggak hidup itu banyak longgarnya atau banyak sibuknya? Halo, banyak longgarnya atau banyak sibuknya? Banyak longgarnya, gitu. Bahkan banyak tidurnya, betul Bu? Banyak tidurnya, gitu. Nah, ketika longgar itu jangan dilewatkan begitu saja. Kita gunakan menyebut asma Allah, menyebut keagungan Allah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, Allahu akbar, Allahu akbar. Nggih. Minimal niku Bu nggih. Allah tak itu ternyata masih, ulama masih kurang sempurna pendapat ulama. Jadi Allahu akbar gitu. Alhamdulillah. Pun setiap saat, setiap waktu. Niki Bapak Ibu. Yang ketiga, trik bahagia hidup kita. Kita dalam hidup ini bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Sandaran kita hanya Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, nggih, bahwa Allah itu Esa, Allahus Somad. Allah tempat meminta, kita bersandar pada Allah Bapak Ibu. Nggih. Mutlak ya. Bukan berarti kita nggak butuh orang lain, butuh. Tapi sandaran mutlak itu Allah. Sebab kalau kita itu terlalu ngejibne menungso, ngejibne itu bahasa Indonesianya apa? Berharap, nggih. Berharap pada manusia yang banyak apa Bu? Yang banyak apa? Kecewa, kecelek Bapak Ibu, gitu. Kecelek. Oh walah, kadung takjib nih, bae makbus, gitu. Bae makpret, gitu. Makanya mutlak pada Allah, sandaran kita pada Allah, ibadah kita juga hanya kepada Allah. Salat kita, ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an ini, Bu. Nggih. Jadi sandarannya pada Allah, tujuan akhirnya juga kepada Allah. Pun ini hidup kalau seperti ini, Bu, nikmat, bahagia, pasti, ya, pasti. Bapak dirahmati Allah. Dan yang keempat, berbuat baik kepada semua makhluk. Siapa makhluk itu, Bu? Halo? Siapa makhluk itu? Manusia. Binatang makhluk enggak? Makhluk. Alam makhluk. Nggih. Kalau dalam kurikulum sekarang ini, Bapak Ibu, kurikulum berbasis cinta. Berbuat baik kepada Allah. Nggih. Kemudian berbuat baik kepada apa? Rasulullah. Berbuat baik kepada sesama manusia. Nggih. Berbuat baik kepada alam, nggih. Alam lingkungan ini, Bu. Jadi alam kita yang dikaruniakan oleh Allah pada kita, ini juga makhluk, Bapak Ibu. Kita jaga alam kita. Jangan sampai kita menebang pohon semaunya sendiri, membuang sampah seenaknya sendiri. Ini namanya cinta lingkungan, cinta pada makhluk Allah. Ini penting, Bapak Ibu. Okay. Ini yang keempat. Dan yang kelima, menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat. Nih Bapak Ibu. Halo. Yang kelima apa? Menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat. Termasuk menghadiri majelis ilmu ngeten iki. Kira-kira menurut penjenengan dapatnya apa sih Bapak Ibu majelis ilmu seperti ini? Halo. Apa Pak? Dapatnya apa? Satu, ilmu. Yang kedua, dapat apa? Pahala. Yang ketiga, halo? Dapat teman. Yang keempat, dapat sehat. Nggih. Bapak Ibu, lebih banyak lagi dengan majelis ilmu seperti ini, kita akan dapat rahmat Allah, kita akan dapat keberkahan dari Allah. Di atas majelis ilmu, Bapak Ibu, ini dalam sebuah hadis, ada malaikat yang sedang mengepakkan sayapnya. Halo. Jadi ngeten iki Bu, ada malaikat loh Bu, sedang mengepakkan sayapnya. Sehingga majelis ilmu kok ngantuk, berarti sedang dikekep malaikat, Bapak Ibu. Nggih Bu, nggih. Dikekep malaikat nggih. Ngantuk tek-tek lu nggih. Niki Bapak Ibu. Dan majelis ilmu itu taman surga di dunia, Bapak Ibu. Bagaikan taman-taman surga. Masya Allah, luar biasa Bu. Langkah-langkah kaki penjenengan dari rumah ke sini, yang satu diangkat derajatnya oleh Allah, yang satu diampuni dosanya oleh Allah. Makanya sunnahnya Bapak Ibu ke masjid ini tadi jalan kaki, Bapak Ibu. Halo, halo, jalan kaki. Lah kenapa? Karena langkah-langkah kaki kita ini Bu, orang yang mencari ilmu itu, ya Allah, subhanallah, Allah ampuni dosanya, dan yang satu kaki Allah angkat derajatnya di muka bumi. Bisa jadi nanti di yaumul kiamah diangkat derajatnya di sisi Allah. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi menyibukkan diri, dikit-dikit baca hadis, dikit-dikit baca Al-Quran. Sekarang ini kan gampang Bu ya, dengan adanya
HP ini nggih. Halo? Kita mau membuka ilmu, jendela ilmu sewaktu-waktu bisa. Bapaknya sambil nunggu ibunya di pasar buka HP, ngaji, buka hadis, gitu. Mendengarkan siraman rohani, luar biasa. Jadi menyibukkan diri, jangan sampai waktu terbuang sia-sia, terbuang percuma, tapi manfaatkan waktu itu untuk memperdalam ilmu agama, belajar agama, okay? Di samping urusan-urusan dunia monggo silahkan, okay? Niki Bapak Ibu. Dan yang keenam, mencurahkan perhatian kita Bapak Ibu dengan apa yang dihadapi dan minta tolong, permintaan tolong kita untuk menyelesaikan masalah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki Pak, minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan pertolongan Allah itu pasti Bapak Ibu. Nggih. Dan kita harus yakin kalau sudah Allah yang menolong Pak, Allah yang menyelesaikan, beres Bapak Ibu. Ini keyakinan kita. Nggih. Makanya semuanya itu tergantung keyakinan kita pada Allah. Kalau kita yakin akan beres, sukses, Allah akan menggampangkan Bapak Ibu, menggampangkan apa yang kita kehendaki, yang kita maui. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi sambil minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas permohonan kita, kemauan kita, cita-cita kita, karena hanya Allah yang sanggup menyelesaikan urusan manusia, itu hanya Allah Bapak Ibu. Makanya minta tolonglah pada Allah, jangan minta tolong pada yang lain. Maksudnya kecuali kalau urusan-urusan muamalah ya, urusan kaitannya dengan takdir, nasib, ini hanya Allah. Gak boleh sampai ke orang pintar, gitu. Kata orang masyarakat umum kan, ke orang pintar, gitu. Siapa orang pintar itu Bu? Nah, kita nggak boleh, gitu. Meyakini, apalagi meyakini Bu, udah nggak boleh. Meyakini dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya, ini yang dilarang. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian senantiasa mengingat dan menyebut asma Allah, nikmat Allah dengan bersyukur. Niki Bapak Ibu, selalu bersyukur. Karena syukur itu penting loh Bapak Ibu. Halo, syukur itu sangat penting loh. Manusia, ciri manusia Bapak Ibu, ini dikasih berapapun masih kurang. Dikasih emas 1 gunung masih pengen 2 gunung. Sudah punya mobil mewah Pajero masih pengen mobil Alphard, gitu. Sudah dikasih Allah rumah mewah masih pengen ini. Nah, untuk menghentikan itu apa Bapak Ibu? Yang bisa menghentikan itu? Halo, yang bisa menghentikan nafsu manusia itu apa? Hanya bersyukur kepada Allah. Syukur Bapak Ibu. Orang bersyukur itu hidupnya tidak ribet kok Bapak Ibu. Nggih? Halo. Orang syukur itu hidupnya sederhana Bapak Ibu. Simple. Makan dengan nasi, lauk, sambel sama tempe goreng, itu kalau dinikmati, subhanallah, alhamdulillah ya Allah, kami mensyukuri atas nikmat-Mu. Karena banyak orang yang tidak bisa makan seperti saya meskipun hanya dengan sambel Bapak Ibu, ya. Masya Allah Bapak Ibu, ya. Jadi dinikmati dengan bersyukur. Bapak Ibu tahu apa artinya syukur itu apa? Halo, apa Pak? Syukur dari kata
Sakaro yaskuru sakron. Sakaro yaskuru sakron. Sakaro itu menunjukkan, Bapak Ibu, menunjukkan, membuka, membiak. Apa yang dibuka? Yang ditunjukkan apa? Rahmat, nikmat Allah. Jadi yang ditunjukkan tuh nikmat Allah. Itu namanya syukur, Bu. Membiak. Itu syukur. Makanya di Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Ada berapa ayat, Bu? Quran surat Ar-Rahman? Halo? Ada 78 ayat. 31 ayat menyatakan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dari 78, 31 Allah selalu menanyakan nikmat yang mana lagi yang masih kau dustakan, kau lalaikan, kau tutupi, kau ingkari, ya. Ini, Bu, karena lawan dari syukur itu kufur. Kufur itu dari kata kafaro, yang artinya apa, Bu? Menutup. Halo. Menyembunyikan nikmat Allah. Cara Jawa ini orang ngetok nih, ngoten, Bu. Nggih, betul, Bu, nggih. Orang ngetok nih nikmate Allah. Niki kufur, Bapak Ibu, menutup. Makanya kita selalu bersyukur, alhamdulillah ya Allah, masih diberi sehat. Alhamdulillah saya bisa hadir ke majelis ilmu. Karena banyak orang yang sehat, Bapak Ibu, tetapi tidak, kenapa, Bu? Banyak orang yang sehat tetapi tidak sempat. Betul, Pak? Ketika sempat ternyata sudah tidak sehat, Bapak Ibu. Gitu. Sehat dan sempat itu luar biasa loh, Pak. Sehat dan sempat itu luar biasa. Makanya kita rasakan dengan bersyukur, menunjukkan nikmat-nikmat Allah. Nah, kami itu diuji terus loh, Ustaz. Kami itu sakit gak sembuh-sembuh. Ada, Bu? Halo? Ada yang sakit gak sembuh-sembuh? Ada. Penjenengan berpositif thinking lah pada Allah. Itulah bisa jadi cara Allah untuk mengangkat derajat si hamba itu dan mengampuni dosanya. Dikasih sakit, nggih, Ibu, ya, sakit. Makanya dikasih nikmat bersyukur, dikasih ujian bersabar. Kata ulama salaf, Bapak Ibu, orang itu kalau tidak diuji oleh Allah, nanti ke yaumul kiamah pulang enggak membawa apa-apa, Bapak Ibu. Enggak membawa apa-apa. Makanya itu ujian-ujian itu menambah kesabaran kita, menambah keyakinan kita, memperkuat iman kita. Niki, Bapak Ibu, kita ini dibandingkan dengan Rasulullah, para umat-umat terdahulu, masih belum ada apa-apanya, Bu, ujian kita ini. Oke? Belum ada apa-apanya, Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ujiannya berat, Bapak Ibu, oke? Dia juga harus berperang. Halo? Berperang puluhan kali Rasulullah itu, Bu. Puluhan kali sahabat-sahabat Rasulullah itu banyak yang terbunuh, syuhada di medan perang, gitu. Perang Badar, perang Uhud. Bahkan ada yang hatinya ini, jantungnya ini diambil, dimakan oleh musuh.
Siapa Bu? Siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika perang apa itu? Ketika perang Uhud, Bapak Ibu. Ketika perang Uhud, Masya Allah Bapak Ibu, perang Uhud itu perang antara kaum muslim dengan kaum kafir Quraisy. Dimenangkan siapa? Dimenangkan siapa? Kaum kafir Quraisy. Tapi sebelumnya perang Badar. Kalau perang Badar menang mana? Menang kaum muslim. Nah, kenapa perang Uhud ke orang Islam kalah Bapak Ibu? Kenapa? Halo? Kenapa? Satu, apa Pak? Tidak mengikuti perintah Rasulullah. 50 pasukan pemanah Bapak Ibu di balik gunung. Itu Rasulullah perintahkan jangan tinggalkan tempat itu. 50 pemanah Pak, jangan tinggalkan. Tapi ketika itu dipancing oleh musuh dengan harta rampasan perang, ghanimah. Itu harta ditunjukkan di peperangan, akhirnya orang-orang Islam banyak yang lalai. Dia ikut royokan mengambil harta rampasan perang itu Bu. Wah, akhirnya oleh musuh dihujani panah, jedas. Ada berapa orang yang meninggal sebagai syuhada? 70 orang wafat sebagai syuhada dan dimakamkan di Bukit Uhud. Nanti kalau penjenengan umroh atau haji Bapak Ibu, ini jangan dilewatkan ini ziarah ke apa? Makam para syuhada di Bukit Uhud ini, Masya Allah Bapak Ibu. Hawanya apa? Auranya ini sudah orang-orang yang menjadi ahli surga itu beda Bapak Ibu. Penjenengan hawanya itu Masya Allah di Bukit Uhud itu. Termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib ini Bu, hatinya, jantungnya diambil oleh Wahsy. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Hindun bencinya sama Islam luar biasa. Akhirnya apa? Hamzah suruh membunuh dan ambil jantungnya dan dimakan. Ini luar biasa. Kita tuh nggak ada apa-apanya Bapak Ibu bandingkan dengan sahabat-sahabat Rasulullah yang ahli surga itu. Kita maunya juga pengen masuk surga nggih? Dibandingkan sahabat, dibandingkan dengan para rasul, gak ada apa-apanya. Perjuangan kita tuh insya Allah masih ringan Bapak Ibu nggih. Makanya kita jangan berat dengan amal soleh yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi senantiasa kita bersyukur dan bersabar atas ujian, atas musibah, termasuk ujian sakit, Bapak Ibu, sakit bertahun-tahun nggak sembuh, merawat orang sakit bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, merawat suaminya sakit nggak sembuh-sembuh, merawat istrinya sakit nggak sembuh-sembuh. Panjenengan tahu nggak balasannya Bapak Ibu, orang yang sabarnya pol? Halo, orang sabarnya pol, merawat orang yang sakit, merawat dirinya sakit dengan tidak mengeluh loh syaratnya nggih. Tidak mengeluh, menikmati nggih. Menikmati, menjalani, mensyukuri. Balasannya tahu Bapak Ibu? Di Quran surat Az-Zumar ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi orang yang sabarnya pol Bapak Ibu, ketika diuji oleh Allah dengan sakit gak sembuh-sembuh, anaknya sakit gak sembuh-sembuh, istrinya sakit, suaminya, orang tuanya sakit, kok dia tidak mengeluh,
baik merawatnya nggak mengeluh, yang merasa sakit juga nggak mengeluh. Dia ridho atas keputusan Allah. Ridho, Pak. Allah akan memberi pahala pada mereka. Pahalanya apa, Pak? Pahalanya unlimited. Ma makna unlimited? Apa itu unlimited? Tanpa batas. Pahalanya tanpa batas. Dan bahkan menurut Imam Nawawi, orang yang sabarnya pol itu tadi Bapak Ibu, dia akan masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Inilah keindahan kita berislam Bapak Ibu. Jadi semua itu ada hitungannya sendiri di sisi Allah. Ada hitungannya, Pak. Kesabarannya, ketaatannya. Wis diuji sakit, gak patek iso mlaku, gak bisa berjalan, kok masih ke masjid. Subhanallah. Nggih Bapak Ibu ya. Masih berjalan meskipun dengan tertatih-tatih, berjalan dengan sempoyongan, tapi tetap ke masjid. Masya Allah. Ada yang kakinya nggak bisa dibekuk. Ada, Bu, saya pernah menjumpai kakinya nggak bisa untuk sujud. Sudah 5 tahun seorang jamaah, 5 tahun nggak bisa dibekuk untuk sujud. Jadi sujudnya, sholatnya dengan duduk di kursi. Tapi dia tetap ke masjid, Pak. Subhanallah. Tetap ke masjid memenuhi panggilan-panggilan Allah. Masya Allah. Inilah Bapak Ibu orang yang sabarnya pol, gitu. Makanya sabar saja masih belum cukup loh Bapak Ibu. Halo? Halo? Ada yang lebih tinggi dari sabar? Apa, Bu? Apa, Pak? Yang lebih tinggi dari sabar? Apa, Bu? Ikhlas. Ada lagi? Apa, Tat? Memaafkan. Yang lebih tinggi dari sabar itu Bapak Ibu, sabar Bapak Ibu. Halo? Apa Bapak Ibu? Sabar. Gitu? Kalau suami penjenengan, Pak, Bu, suami istri penjenengan sudah suwabare pol, itulah yang akan termasuk orang-orang yang tadi mendapat pahala tanpa batas, pahala unlimited dari Allah. Niki Bapak Ibu. Makanya antara sabar dan syukur ini seperti sebuah semangka yang utuh, Bu. Al-iman nisfan, fanisfu fis sabri, fanisfu fis syukri. Ini hadis. Iman itu sesuatu yang utuh Bapak Ibu. Iman sesuatu yang utuh, seperti semangka yang utuh itu. Kalau semangka itu dibelah, berak Bapak Ibu, dibelah. Yang separuh adalah sabar, yang separuh syukur. Seperti semangka yang dibelah itu. Makanya antara sabar dan syukur ini sama-sama penting Bapak Ibu. Nggih. Dikasih ujian, musibah, kita bersabar, gitu. Dikasih nikmat, kita bersyukur. Jangan sampai nggak bersyukur, Bu. Kalau panjenengan tidak bersyukur, dikasih nikmat, kok kemelindi. Tahu kemelindi? Napa, Pak? Kemelindi napa? Kemelelet, gitu. Keminti, kemlelet, kemetak, kembagus, ya. Niki bapak-bapak, lah ibu-ibu, kemenyek, kemayu, gitu. Kemenyek, kemayu, ya. Gak gelem bersyukur. Di Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi
lasadid. Allah sudah mempermaklumkan, sudah mengumumkan, sungguh barang siapa yang bersyukur maka akan aku tambah nikmatku, dan sungguh barang siapa yang kufur, halo, maka siksaku amat pedih. Ini Bapak Ibu, contohnya banyak umat-umat terdahulu. Bangsa Sabak itu bangsa yang makmur, gemah ripah loh jinawi, subur makmur, peradabannya tinggi. Nanti penjelasan Persani di surat Sabak, Bu. Luar biasa bangsa Sabak itu, Bu. Dikasih kenikmatan yang masya Allah luar biasa. Allah hanya mengingatkan, kulu mirski rabbikum waskuru lahu. Makanlah hai bangsa Sabak rezeki yang telah aku anugerahkan kepadamu, waskuru lahu, tapi bersyukurlah kepadaku. Tapi bangsa Sabak nggak mau bersyukur, Bapak Ibu, nggak mau bersyukur. Apa yang terjadi, Bu? Tanaman-tanaman dan tumbuhan-tumbuhan yang makmur gemah ripah loh jinawi tadi, Bu, diganti dengan sekejap mata oleh Allah menjadi tumbuhan-tumbuhan cemara, sejenis cemara yang pahit, yang nggak bisa dimakan. Ini Bapak Ibu, ini bukan dongeng loh. Halo? Bukan dongeng. Dan sangat mudah bagi Allah untuk membalikkan semua itu. Inilah balasan orang-orang yang ingkar pada Allah, balasan yang tidak mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah, Bapak Ibu. Banyak kaum Samud gitu, umatnya Nabi Soleh gitu. Ini, Bu. Dan banyak sekali kaum-kaum penjenengan baca di Al-Quran, Masya Allah, orang yang tidak mensyukuri atas nikmat Allah yang telah diberikan. Niki Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, yang ke-8, selalu melihat ke bawah. Maksudnya apa ini Bapak Ibu? Halo? Maksudnya apa? Selalu melihat orang-orang di bawah kita. Kita tuh banyak orang yang masih di bawah kita, Bu. Terutama untuk urusan dunia. Kalau akhirat, lihatlah yang di atas. Masya Allah, Ustadz Usman Latif itu kok orangnya kelihatan alim, soleh, kok saya pingin seperti Ustadz Usman Latif ya, ngajinya enak, ngimami enak. Itu kita boleh iri gitu, Bu. Boleh iri. Saya akan belajar seperti Ustadz. Nah, itu nggak apa-apa, Bu. Tapi kalau urusan dunia kita nggak boleh iri. Tonggoku bisa beli Al-Fatihah. Hiburannya ngoten lawan, Bu. Alhamdulillah tetangga saya bisa beli Al-Fatihah. Ya Allah, Ibu. Jadi kita mensyukuri, Pak Ibu, yang dirahmati Allah. Apa yang kita terima dari Allah, karena ini sudah takdir Allah, Bapak Ibu, sudah diukur oleh Allah. Manusia itu punya ukuran masing-masing, punya ukuran masing-masing. Jangan dikira orang yang punya mobil mewah, mobilnya banyak, rumahnya mewah itu bahagia loh, Bapak Ibu. Halo, jangan dikira bahagia. Bisa jadi mereka tidak bisa tidur, Bu Ibu, betul, Bu. Nggak bisa tidur karena takut kecurian. Mobil kalau hilang gimana? Nanti mobil mewahnya kalau dicuri orang gimana? Sampai malam nggak bisa tidur. Tapi ada orang yang pas-pasan, tidurnya nyenyak, nikmat, Masya Allah, karena kesyukurannya. Niki Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi kembali beragama itu sebenarnya kan insya Allah tidak susah ya Bapak Ibu ya. Ketika kita ngikut perintah-perintah Allah,
dan menjauhi larangannya, okay, termasuk hidup ini, artinya beragama dan konsep hidup dalam secara keseluruhan. Ketika kita tidak menyelisihi sunnah-sunnah Rasul, perintah Allah, enak, nikmat hidup ini, Ibu, okay? Nikmat, nyaman, dan bahagia. Ini Bapak Ibu. Jadi ada 8 hal ya, yang harus kita bangun untuk menumbuhkan kebahagiaan kita dalam hidup di rumah kita. Insya Allah ada pemahaman baru, ada tambah ilmu hari ini, tambah ilmu ya, pas ya. Tidak ada pertanyaan, tidak ada, Ibu ya. Tidak ada, ya. Kan tidak ada gitu. Oke. Tidak terasa atau terasa? Bapak Ibu, tidak terasa atau terasa? Sudah jam 8 loh Ibu ya. Tidak terasa nggih? Panjenengan tidak terasa, bang, panjenengan tidak kenapa-kenapa, oke. Saya terasa Bapak Ibu nggih. Saya terasa bahagia karena Bapak Ibu ternyata nggak ada yang ngantuk pagi ini, luar biasa. Insya Allah ada hal-hal baru, pemahaman baru dari materi yang kami sampaikan. Demikian, ada salahnya mohon dimaafkan. Kita doa bersama nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami, keturunan kami ya Allah menjadi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang menyenangkan, dan jadikanlah anak-anak kami, generasi kami ya Allah menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ada salahnya mohon dimaafkan. Bagi sahabat kami yang NO, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bagi sahabat kami yang Muhammadiyah, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Dan bagi sahabat kami yang Muhammad NO, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.